bagaimana sebuah sidik jari bisa menjadi pembuka jalan bagi anak-anak, bagi siapapun untuk meraih cita-cita yang lebih baik. Kita sambut Bapak Farid Poniman. Perkenalkan, nama saya Farid Poniman. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Sengaja saya terbang di sini untuk menemui bapak-bapak dan ibu guru sekalian. Hidup para guru. Ya, saya sebetulnya asal dari Madura, tetapi mengapa bapak saya memberi nama Poniman? Karena mungkin ini bentuk dari keberhasilan budaya besar menjajah budaya kecil Jawa terhadap Madura. Ukuran keberhasilannya menjajah budaya itu diantaranya kalau bikin lelucon-lelucon pasti korbannya yang budaya kecil. Jadi kalau orang Jawa buat lelucon, pasti objek leluconnya orang Madura. Ini contohnya nih ya, contoh. Orang Madura jual semangka di Jakarta. Ibu-ibu orang Jakarta beli. Tawar-tawar selesai, contohnya bagus, merah. Habis itu dia pulang naik beca, melewati polisi tidur, melewati apa namanya? Baik, melewati tanggul, nggak tahunya karena tanggulnya ketinggian, becaknya itu nggak terkontrol, semangkanya jatuh. Begitu jatuh, semangkanya ternyata putih. Marah ke ibu-ibu, balik lagi sama yang jual semangka. Abang, kerjanya nipu aja. Nih gimana nih kok putih? Contohnya merah, berarti abang nipu nih. Nah, orang Madura, oleh orang Jawa, oleh budaya besar terhadap budaya kecil distereotipkan sebagai orang bodoh yang ngoyo. Maka jawaban itulah yang sangat menarik. Duh, ibu ini kayak Anda tahu saja, orang jatuh saja pucat, apalagi semangka. Karena ternyata relax itu akan membuat pelajaran menjadi lebih mudah masuk. Tapi jangan sampai relaxnya kebablasan menjadi tidur pulas. Nah, itu bahaya. Baik. Sekarang bukan zamannya lagi mengatakan orang punya jenis kecerdasan tertentu lebih bagus dibandingkan dengan kecerdasan yang lain. Ketinggalan zaman. Di mana sebetulnya sumbernya yang membuat seseorang memiliki kekuatan tertentu dan kelemahan tertentu? Ternyata letaknya ada di belahan otak kita. Di dalam belahan otak inilah diketahui secara persis siapa kita, bagaimana cara kita sukses. Inilah gambaran otak kita. Ya, saya akan tunjukkan di sini, Bapak Ibu sekalian. Ini ada 3 lapis otak. Stephen mengatakan bahwa dimanapun Anda mau di lapisan atas yang disebut dengan otak manusia, mau di lapisan tengah otak mamalia. Kalau otak manusia itu seolah-olah pandai berpikir logis, ya kan? Otak mamalia ini kerjanya makan tukang beranak. Itu berarti orang yang berada di kelompok sensei dan village ini kerjanya tukang makan dan tukang beranak. Katanya otak mamalia ya seperti sapi, kerjanya beranak terus. Bapak dan ibu sekalian, begitu melihat mesin kecerdasan, lihat kalau huruf depannya itu yang huruf besar itu mencerminkan mesin kecerdasan. Jadi yang depannya adalah S, mesin kecerdasannya sensei. Sensei itu kalau di bahasa Indonesia kan, itu artinya panca indera. Orangnya mengandalkan apa yang mata enak dilihat, telinga dengar, bisa diraba, bisa dicicipi, bisa dibaui. Itu mengapa orang sensei nantinya akan jenis menjadi orang yang mau pasti-pasti aja. Gak mau yang rumit-rumit, gak mau yang mati, mau yang di dekat, di depan mata ada. Makanya kalau kita punya anak orang sensei, gak bisa begitu dia sudah berprestasi. Oh nah, udah, bagus. Gak ada gunanya, karena dia orang sensei. Dia pasti akan ngomong, hadiahnya mana? Itu orang
Ya, otak mamalia yang sebelah kiri atau limbik kiri. Ya, limbik kiri begitu dia dominan, maka cara kerja otak secara keseluruhan menjadi sangat sensing, sangat panca indrawi, sangat praktis, sangat konkret. Tetapi memang disitulah letaknya daya ingat yang kuat, hafalan yang kuat. Dan yang lebih penting, orang sensing ditakdirkan dari sononya itu calon orang baru calon ya. T itu adalah thinking, berpikir. Dia selalu berpikir, lagi bangun berpikir, lagi tidur berpikir. Oke, ya, termasuk juga karena apa-apa semua dipikirin, dapat duit dia berpikir, keluarin duit dia berpikir. Kira-kira kalau setiap mau ngeluarin duit dia berpikir, ujung-ujungnya jadi hemat, jadi pemurah atau jadi pelit? Oke. Ini Pak Farid orang sensing dibilang kalau orang kaya, begitu orang thinking orang pelit dikasih bilangnya. Gak adil Pak Farid ini. Ternyata orang thinking karena dia tidak pernah malas berpikir, selalu berpikir dan tidak pernah capek berpikir, maka dia orang yang paling cocok dijadikan sebagai manajer, kepala sekolah, jadi komandan hebat. Jadi orang thinking dalam keadaan bangun dia didekati tahta, dalam keadaan tidur pun bermimpi tahta. Makanya orang thinking paling senang dapat dipromosikan, naik jabatan, dari kepala sekolah. Itulah yang dipikirkan oleh orang thinking. Kalau dia nggak naik-naik, merasa aktualisasi dirinya tidak ada, merasa nggak menjadi seseorang. Karena orang D adalah orang yang berbanyak dingin. Kalau ada masalah-masalah, orang T yang paling tajam bisa menyelesaikan masalahnya. Kenapa? Karena dia orangnya objektif, logis, nggak main-main pakai usul-usul yang lain kecuali logika dan objektivitasnya. Ya. Jadi orang thinking calon penguasa. Oke? Kita lihat orang intuitif, ya, orang intuitif yang menggunakan otak kanan. Bapak dan Ibu sekalian, saya kira sudah tahu, nggak perlu saya ajarin karena rata-rata semua di sini adalah guru. Sudah tahu bedanya bagaimana otak kanan dengan otak kiri cara bekerjanya. Ya, otak kanan tidak pernah menyimpan data. Kalau dia dapat data ditaruh ke sebelah kiri. Jadi kirilah yang menyimpan data. Makanya ibu-ibu perhatikan, kalau emasnya datang pulang terlambat, semua ibu-ibu nih, suaminya datang pulang terlambat, dia bilang, nih lihat bola matanya yang hitam, Mam, tadi saya lagi meeting. Jujur atau bohong? Jujur atau bohong di belakang? Jujur atau bohong? Ada yang bilang jujur, ada yang bilang bohong. Baik, bola mata itu adalah otak yang mencuat keluar. Peristiwa bola mata, peristiwa otak. Karena tersambung oleh susunan syaraf. Susunan syaraf itu juga yang mengalir ke seluruh tubuh kita dan keluar dalam bentuk cetakan sidik jari. Itu mengapa ada hubungan antara sidik jari dengan belahan otak. Bentuk sidik jarinya begini, itu mesin kecerdasannya ini. Itu sama kira-kira dengan bola mata. Oke, jadi orang tadi suami yang menggunakan otak kanan, Ma, tadi saya rapat, Ma. Ini berarti ngarang, bohong. Kenapa dia bohong? Kenapa dia ngarang? Karena bola matanya bergerak ke kanan atas.
Ya, karena itulah kalau berhubungan dengan orang intuitif, kita nggak bisa pakai cara yang biasa-biasa saja karena mereka anti status quo, anti kemapanan, anti berulang-ulang. Mereka pengen selalu berubah terus. Orang yang maunya berubah-berubah, orang nggak maunya stay dengan satu tempat, menyukai variasi. Orang yang dalam bahasa negatifnya disebut dengan pemberontak, dalam bahasa positifnya disebut dengan reformis. Orang feeling dia menggunakan belahan otak mamalia sebelah kanan atau limbik kanan, berarti posisinya sebelah sini, ya. Limbik kanan, ya. Limbik kanan ini kalau mereka ini di foto aura, maka akan keluar namanya cahaya emas.